Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil pemilu presiden maupun pemilu legislatif 2024. Saya mengucapkan selamat kepada PDI Perjuangan yang telah kembali memenangkan pemilu legislatif pada 2024 ini dan menang hat-trick 3 kali berturut-turut. Pemilu 2014, 2019, dan sekarang 2024. Sekali lagi, selamat untuk capaian yang luar biasa ini bagi PDI Perjuangan. Meski ada penurunan jumlah suara, tetapi PDIP tetap menjadi pemenang pemilu. Dan saya mengucapkan, ya dengan setengah hati sebetulnya mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang telah diputus oleh Komisi Pemilihan Umum memenangkan Pilpres kali ini dengan segala macam dinamika dan dugaan-dugaan kecurangan serta permainan-permainan politik yang mengundang kekhawatiran anak-anak bangsa terhadap demokrasi kita saat ini. Namun demikian, saya menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum dan saya mengucapkan selamat. Dan saya tetap berharap agar para tim hukum, tim pemenangan 01 maupun 02, Anies Caimin maupun Ganjar Mahfud untuk mengambil langkah hukum di Mahkamah Konstitusi akan hasil pemilu Pilpres kali ini. Yang menarik bagi saya sekarang yang perlu kita cermati adalah kisah politik apa yang akan terjadi pasca pengumuman ini. Saya melihat bahwa potensi dari gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya punya peluang cukup besar untuk dimenangkan oleh penggugat dan membatalkan pemilu 2024 dan mendiskualifikasi calon 02 yang memang sejak awal menjadi calon dengan kontroversi-kontroversi yang ada. Kita mengetahui bagaimana Ketua KPU dan jajarannya telah disanksi oleh Dewan Etik karena menerima pendaftaran Prabowo Gibran waktu itu. Sementara peraturan KPU-nya belum dirubah tentang batas usia. Tetapi ini sudah berjalan. Pemilu telah berlangsung. Kita mau melihat apa yang akan terjadi ke depan ini. Ini bagi saya bukan hanya sekedar pertarungan kepintaran, kecerdasan, menyuguhkan bukti-bukti dan menyuguhkan alat bukti serta keterangan-keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi nanti. Bagi saya ini adalah pertarungan kekuatan politik. Kalau bicara normatif tentang kemampuan para tim hukum yang akan menyuguhkan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti serta keterangan di sana terkait kecurangan, dugaan kecurangan yang akan digugat terhadap sengketa pemilu ini, saya yakin 01 dan 03 akan memenangkan gugatan ini. Tetapi karena ini bukan hanya sekedar soal kemampuan menyuguhkan gugatan dengan alat buktinya segala macam. Ini adalah pertarungan kekuatan politik. Sekarang kekuatan politik siapa yang akan paling berpengaruh di Mahkamah Konstitusi? Karena saya melihat independensi hakim-hakim MK ini, sekarang saya mulai harus menyatakan saya khawatir independensi mereka mulai akan terganggu karena pasti pihak-pihak yang menang akan melakukan upaya. Apalagi yang menang ini kan adalah penguasa yang masih memegang kendali terhadap aparatur negara. Sehingga segala cara bisa dipergunakan oleh penguasa. Khususnya dalam hal ini Pak Jokowi yang memang sejak awal terlihat sangat berhasrat penuh untuk memenangkan pasangan 02 karena di sana ada putranya Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres dengan segala kontroversi yang terjadi. Jadi ini sekarang pertarungan politik. Politiknya siapa yang paling kuat? Apakah pertarungan politik ini akan bisa dimenangkan oleh kekuatan politik yang mendukung tegaknya demokrasi dalam hal ini yang akan disuguhkan oleh 01 dan 03, atau masih tetap kekuatan politik dengan segala infrastruktur lembaga negara yang dimilikinya, yaitu penguasa dalam hal ini Jokowi. Saya tidak melihat pertarungan ini pertarungan antara 01, 03 dengan 02. Tidak. Saya tidak melihat itu. Ini bukan pertarungan 01, 03 versus 02. Tetapi ini pertarungan 01, 03 Anies Caimin, Ganjar Mahfud melawan kekuatan politik Jokowi. Itu yang saya lihat dalam sengketa ini. Saya mengesampingkan 02 di sini karena sejak awal juga saya melihat sebetulnya Prabowo hanya menikmati apa yang dilakukan oleh Jokowi. Prabowo tidak melakukan upaya yang banyak. Terlihat saja kalau kita melihat dari laporan keuangan Pilpres 02, upaya itu tergolong sangat kecil
yang dilakukan. Padahal Prabowo sendiri dalam statementnya menyatakan betapa mahalnya ongkos politik di negara ini. Kalau hanya 200-an miliar itu tidak mahal dalam kontestasi pilpres. Dalam pileg saja satu caleg kita bisa mendengar mengeluarkan hingga puluhan miliar. Ya, bukan sedikit para politisi, elit politik yang menyatakan untuk menjadi caleg itu uang 30 miliar, 40 miliar, 50 miliar itu harus keluar. Tetapi apakah itu fakta? Saya pikir sudah rahasia umum. Bagaimana di lapangan bergerak money politik sangat luar biasa. Tetapi fungsi KPK tidak kita lihat dan kita tidak temukan di sana. KPK seperti kambing conge yang membiarkan money politik terjadi di lapangan. Nah, inilah kerusakan demokrasi kita. Nah, sekarang kembali kepada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Saya menegaskan, menurut pandangan saya, pengamatan saya, ini bukan sengketa antara 01, 03 versus 02. Tetapi ini sengketa 01, 03 melawan kekuatan politik Jokowi sebagai presiden saat ini. Karena Jokowi lah aktornya, Jokowi lah desainernya, Jokowi lah kekuatan politiknya, bukan Prabowo Gibran. Prabowo hanya menikmati dari apa yang dilakukan oleh Jokowi. Kita akan melihat pertarungan ini ke depan. Bagaimana dengan sikap PDI Perjuangan khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri? Bagaimana sikap Pak Surya Paloh? Bagaimana sikap ketua umum partai yang lain yang berada di dalam koalisi 0103? Apakah kemudian semuanya melempem menerima situasi ini? Apa yang terjadi diterima begitu saja kita tidak tahu. Tetapi saya sangat berharap dan masyarakat saya berharap akan menjadi spirit memberikan dukungan moral yang kuat terhadap Mahkamah Konstitusi untuk bisa menyidangkan perkara ini nanti secara benar, secara jujur, secara adil. Apabila memang kemenangan 02 Prabowo Gibran didapat dari hasil yang murni, jernih, jurdil dan tidak curang, kita seluruh masyarakat Indonesia harus menghormati itu, bahwa Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia ke-8 dan Gibran Rakabuming adalah wakilnya. Tetapi apabila Mahkamah Konstitusi ternyata memutuskan pemilu kali ini telah curang, maka saya berharap juga pasangan Prabowo Gibran dan para pendukungnya harus menerima konsekuensi pemilu ulang. Apa yang akan terjadi nanti? Saya pun tidak tahu. Saya juga bertanya-tanya seperti Anda. Kita tunggu nanti ke depan seperti apa. Tetapi sekali lagi saya berharap masyarakat seluruh Indonesia yang masih mencintai demokrasi untuk bisa turun memberikan dukungan moral terhadap Mahkamah Konstitusi supaya mereka bernyali, berani, bertindak jujur, bertindak benar, bertindak adil dalam menyidangkan perkara sengketa ini nantinya. Sekali lagi salam dari saya, kita tunggu apa yang akan terjadi ke depan.